Halo saudara yang dikasih Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya selalu menyapa di dalam kasih Kristus dan kasihnya selalu indah buat setiap kita karena kita memang percaya kepada Tuhan dan kita tetap melangkah di dalam iman. Jadi apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, mungkin hasilnya belum maksimal atau begitu banyak ujian atau rintangan sekalipun, yang saya tahu saudara adalah bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Buktinya apa? Dia sudah datang kepada kita. Dia sudah menebus dosa kita. Yang sebenarnya kita harus di neraka, yang sebenarnya kita harus dihukum karena kita hidup dalam kuasa gelap, hidup dalam dosa, tapi dia rela gantikan semuanya, yaitu melalui pribadi Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu luar biasa kebaikannya. Dan oh ya saudara, saya selalu ingatkan kepada kita kalau kita ini sebenarnya disayang Tuhan. Kita ini sebenarnya dicintai Tuhan. Lalu apa bukti cinta Tuhan? Kalau kita dikasihi Tuhan, kalau kita dicintai Tuhan, tentu kalau kita punya salah, kita diingatkan, kita ditegur, kita dinasehati. Karena itu bukti bentuk kalau kita ada di dalam Tuhan. Jadi apapun ujian saudara, berarti Tuhan rindu lebih lagi untuk melatih anak-anaknya berkarya, melatih anak-anaknya mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi jangan pernah mengasihani diri sendiri, jangan pernah merasa dirimu sendiri sekalipun engkau mungkin sendiri. Karena Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita. Jadi kita ini sangat dicintai Tuhan, sangat disayangi Tuhan. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita hanya butuh kesungguhan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, pastikan bahwa kita sudah dicintai Tuhan, sudah disayangi Tuhan. Kalau kita udah dicintai Tuhan itu, enak sekali saudara. Seperti saudara tinggal di dalam sebuah keluarga yang misalkan raja atau presiden, kan harum namanya itu. Apalagi ini, Allah yang hidup, raja yang hidup, raja di dalam kekekalan, kita ada di dalam Dia, kita adalah anak-anaknya. Kita dianggap sebagai anak-anak raja di dalam kekekalan. Jadi betapa kita beruntungnya hidup ini karena kita sangat disayang Tuhan. Puji Tuhan, dan ini tema saya, yaitu memang hidupku bukanlah siapa-siapa, namun aku dipercaya memiliki kuasa. Saudara, kalau seseorang sudah dipercaya untuk memegang sesuatu atau bertanggung jawab dalam hal-hal yang besar, betapa orang itu sangat memiliki pengaruh atau sangat memiliki sesuatu yang dapat dipercaya mungkin oleh bosnya atau siapapun dia. Karena orang yang dipercaya itu sungguh enak saudara. Orang yang dipercaya di dalam Kristus syaratnya hanya kita menerima Dia, kita sungguh-sungguh di dalam Dia, dan kita mau taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ini renungan saya supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Sebelum itu, kenapa kita menjadi orang yang spesial, orang yang dipercaya memiliki kuasa, sekalipun kita tidak memiliki emas dan perak atau kekayaan lainnya, tapi betapa hidup kita sungguh dipercaya oleh Tuhan, diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan apa yang Tuhan ingin lakukan di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, mari sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hidup kami
selalu diangkat oleh Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Kami dipercaya oleh Tuhan, apapun yang kami kerjakan, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Sekalipun kami orang yang biasa, tapi Tuhan memakai hidup kami di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kami berada. Tuhan memakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk sesuatu kepercayaan yang besar bagi kami. Terpuji nama-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-6. Judul Alkitab dikatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Haleluya. Disinilah titik poin atau garis besarnya atau benang merahnya, yaitu ketika Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, hanya nama Yesus yang kuberikan kepadamu." Itulah sesuatu harta yang paling besar, harta di dalam kekekalan, dan nama Yesus sajalah yang berkuasa atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, kisah ini menceritakan di mana pada saat itu Yohanes dan Petrus ingin datang ke bait Allah, tentunya ingin sembahyang. Namun di situ ada seorang pengemis yang sudah lama selalu pekerjaannya ada di pintu Gerbang Indah. Jadi Gerbang Indah ini adalah salah satu pintu gerbang pada bait suci di Yerusalem yang dicatat di dalam Perjanjian Baru di Alkitab kita sebelum kehancuran Yerusalem oleh orang Romawi pada tahun 70 sebelum Masehi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jadi orang ini selalu ada di Gerbang Indah, selalu meminta-minta sedekah. Ketika Petrus dan Yohanes ingin masuk ke pintu utama, lalu orang minta itu menganggap bahwa akan diberikan sesuatu, tapi yang diberikan bukanlah yang ada di dunia ini, bukanlah hal-hal yang sementara, tetapi yang diberikan hanya nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus kita memiliki segalanya. Jadi saudara, kita harus memiliki kuasa supranatural itu, dan itu diberikan kepada kita orang percaya. Jadi tidak harus kita jadi pendeta atau siapapun di gereja, aktivis gereja, tetapi yang paling penting adalah kita diberikan cuma-cuma kuasa supranatural. Jadi bagaimana kita dapat memiliki kuasa tanpa batas itu? Yang pertama adalah karena hidup di dalam Kristus. Karena kita percaya di dalam Dia dan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu iman kita. Jadi itu diberikan kita secara cuma-cuma, bukan karena kesalehan kita yang utama. Bukan berarti kita tidak perlu rajin, tidak. Tetapi kerajinan tanpa iman kepada Kristus sia-sia saudara, karena tidak ada perubahan. Jadi yang pertama kita pastikan kita hidup di dalam Kristus. Jadi bukan usaha manusia, karena Kristus sudah datang kepada kita, lalu kita dipercaya, mari kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat memiliki kuasa tanpa batas itu,
Karena nama Yesus itu berkuasa. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang begitu besar. Namanya berkuasa, namanya menyelamatkan manusia. Tidak perlu manusia berjuang keras. Ya, tidak perlu manusia membela agama Kristen, tidak perlu. Karena Yesus Allah yang kita sembah, Dia Allah yang begitu besar. Bahkan roh jahat pun tunduk kepada nama Yesus. Ingatkah waktu kisah 6.000 yang dimasuki setan dalam seseorang di Gerasa? Lalu datang Yesus dan orang yang kesurupan itu berkata, "Mau apakah engkau anak Allah yang hidup?" Iblis pun gemetar. 6.000 gemetar lihat pribadi Yesus. Jadi Yesus pun pernah berkata di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-7, segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa akan diberikan kepada kita dalam nama Yesus. Jadi saudara, hanya di dalam nama Yesus, hanya kita memiliki iman di dalam Dia. Artinya apa? Saya berikan contoh. Banyak orang bisa menyanyi lagu rohani. Mau agama siapapun kita bisa nyanyi lagu rohani. Tapi tidak semua orang memiliki kuasa. Karena kita harus tinggal dulu di dalam nama Yesus. Harus beriman dulu. Harus hidup lahir baru dulu di dalam Yesus. Baru nama itu ada kuasa. Jadi tidak perlu panggil-panggil pendeta yang utama. Yang penting iman saudara, pastikan sudah memiliki Kristus dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, itulah yang melakukan kuasa tanpa batas. Yang ketiga adalah karena kita harus bertanggung jawab. Apa yang Tuhan sudah berikan, mari lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hiduplah di dalam kekudusan. Artinya kejarlah kekudusan itu, peliharalah kekudusan itu. Jangan terbawa arus dengan dunia. Sekalipun tawarannya menggiurkan, mengenakan kita, menguntungkan kita, tapi kalau tidak memuliakan Tuhan, jangan deh. Lebih baik kita rela tinggalkan itu atau rugi. Lebih baik tinggalkan itu. Tetapi kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan terbawa arus. Itu maksudnya kejarlah kekudusan itu. Sekalipun kita hidup tidak kudus, tetapi oleh darah Yesus kita dikuduskan dan kita pelihara kekudusan itu. Dan mari sama-sama kita mengalami kuasa tanpa batas, unlimited. Karena sesuatu yang besar kita sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan bagikan ke banyak orang. Supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.